Keluarga adalah segalanya bagiku. Menjaganya tetap sehat adalah hal terpenting. Hanya amanah yang kupilih untuk melindungi keluarga. Dari sumber air pilihan dan terproses secara higienis, memiliki pH 8+ dan TDS kurang dari 10 ppm, amanah menjaga kualitas dan kesegarannya sampai ke tangan kita. Lebih segar dan berkualitas, amanah sahabat ginjal kita. Ya, baik eh, kepada para peserta. Sebentar lagi kita akan mulai ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Eh, Gimana kabarnya? Oke, oke, kita mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesehatan karunia untuk bisa menghadiri webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Sibra Malisi. Saya bekerja di Rumah Sakit Amanah Medical Center. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Dokter Hajah Putri Kusuma Dewi, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan, FIHA, FASCC, FAP, SC. Jadi untuk tema kita pada pagi hari ini menarik ya, karena kebetulan kita bertepatan pada bulan suci Ramadan dan kita tentunya pasti akan membahas tentang hal itu, menyangkut tentang bulan puasa, tentang puasa. Jadi pada tema pada pagi hari ini kita membahas manfaat puasa untuk kesehatan jantung yang dibawakan oleh Dokter Putri. Sebelumnya, Assalamualaikum dok. Selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Sisba. Baik. Sehat dok. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Dokter Sibra? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga dok. Gimana dok puasanya hari ke-7? Lancar aja kah dok? Alhamdulillah lancar, puasa, nikmat aja ya. Alhamdulillah. Udaranya juga kadang panas, Ya kadang baik. hujan. Iya, dok, puasa itu cuacanya sedang tidak menentu ya. Jadi mudah-mudahan pada teman-teman yang hadir di webinar pada pagi hari ini juga sehat ya. Semoga juga lancar puasanya. Jadi kita mulai saja dok lah. Eh, kita mulai saja eh, webinar pada pagi hari ini. Jadi Dokter Putri Kusuma Dewi, spesialis jantung konsultan ini juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Amanah Medical Center. Jadi itu dulu infonya. Saya persilahkan ya dok. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan dok. Ya, terima kasih Dokter Sibra. Ini mungkin kita webinar Ramadan ini memang kita peruntukkan untuk pasien-pasien jantung ya, karena topik kita pada pagi hari ini adalah tips untuk bagaimana menjalani Ramadan dengan khusyuk untuk pasien-pasien jantung. Jadi memang problemnya adalah kadang-kadang kita perlu memberikan edukasi juga ke pasien-pasien kita supaya tetap bisa beraktivitas dan melakukan ibadah puasa tanpa harus melupakan konsumsi obat-obatan yang memang biasanya hampir sebagian besar pada pasien-pasien penyakit jantung ini obatnya harus minum rutin. Jadi tidak bisa minum obatnya bolong-bolong atau lagi tidak minum. Nah, ini akan beresiko nanti mengganggu kepada ibadah, kehusyuan ibadah, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari pasien itu. Saya kasih sedikit aja ini intro ya, karena kita sifatnya hanya kayak podcast atau talk show gitu ya, Dokter Sibra. Jadi
em, yang kita bahas di sini nanti adalah satu, aktivitas apa yang boleh dilakukan pada pasien-pasien dengan penderita jantung selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, boleh puasa apa enggak nih? Itu biasanya suka ditanyakan oleh pasien-pasien penderita jantung. Apakah mereka boleh berpuasa atau tidak? Nanti mungkin kita akan eh, diskusi itu, Dokter Sibra. Jadi nanti Dokter Sibra juga akan tanya saya, kemudian akan bahas itu. Ketiga, bagaimana cara minum obat untuk pasien-pasien penderita jantung yang mungkin minumnya 2 kali sehari atau minumnya 3 kali sehari, yang harusnya biasanya siang minum, sekarang karena puasa bagaimana nih obat siangnya tidak usah diminum atau jamnya digeser. Nah, itu kita juga akan bahas. Yang keempat, aktivitas apa yang bisa dikerjakan selama bulan Ramadan? Apakah yang tadinya terbiasa berolahraga masih boleh berolahraga atau olahraganya harus berhenti? Nah, seperti itu. Yang kelima, konsumsi air. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung kongestif atau gagal jantung akibat kelebihan cairan, biasanya kan kita instruksikan untuk membatasi cairan. Cairan itu antara 1 liter sampai 1,5 liter. Nah, ini kita perlu juga edukasi ke pasien-pasien kita selama Ramadan bagaimana cara menjaga supaya asupan cairannya tetap tercukupi, tapi tidak melebihi takaran yang kita anjurkan untuk menghindari pasien itu masuk ke dalam kondisi akut lagi atau kondisi volume cairannya menjadi berlebih yang beresiko kepada pasien itu sesak napas, yang apabila kondisinya berat bisa beresiko untuk harus rawat inap. Nah, mungkin itu topik yang kita akan bahas satu demi satu ya, Dokter Sibra. Baik, dokter. Ya, Hmm. silakan Dokter Sibra, mungkin dari yang pertanyaan pertama dulu, biar saya nggak ngomong sendirian nih ya. Kalau Oh ya, kita baik, dok. ngomong Jadi, berdua kan jadi lebih enak nih, karena memang saya hmm, tidak menyiapkan slide, jadi bukti kita bicara saja nanti kalau ada dari audiens setelah kita paparan 5 pembahasan besar tadi, ada pertanyaan baru nanti kita tanggapin, kita coba jawab gitu. ya, Silakan jadi Dokter Sibra. di sini kita saling interaktif juga ya dok. Kepada partisipan mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan sambil kita bisa buka room chat, nanti biar saya bacakan. Jadi eh, kita, saya ingin bertanya juga dok. Jadi eh, pada pada pasien penderita jantung ya dok yang sering kita temukan itu kan ada pasien-pasien gagal jantung atau bengkak jantung ya kalau orang awam bilang. Nah, itu tuh kan dok, tadi sudah dokter sebutkan salah satunya tuh pasien-pasiennya tuh mengkonsumsi obat furosemid. Nah, jadi biasanya tuh diuretik ya dok untuk kencing terus. Padahal berpuasa ini kan kalau kita di Indonesia kurang lebih ya 12 sampai 14 jam. Nah, eh, dan juga itu apakah boleh dok? Soalnya kebetulan ada juga sih keluarga yang konsumsi. Nah, itu kadang juga bertanya, "Om, ini nanti dehidrasi atau tidak?" Nah, dok, gimana dok? Boleh atau tidak dok? Ya, oke. Jadi idealnya memang pada pasien-pasien dengan gagal jantung kongestif atau gagal jantung akibat kelebihan cairan yang kondisinya sudah stabil, namun tetap kita berikan obat-obat maintenance atau obat-obat rutinan, salah satunya diuretik, di mana dalam hal ini adalah furosemid. Satu yang perlu kita sampaikan adalah sebaiknya konsultasi tetap ke dokter jantung yang biasa dikonsultasikan oleh pasien tersebut. Karena kita nggak bisa pukul rata semua, dok. Ada case by case, dia tetap harus minum. Ada case by case ketika diperiksa oleh dokter, kondisinya sudah cukup stabil, dia cukup hanya minum pada saat sesak, atau ada dosisnya kita kurangi pada saat puasa. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Saya lebih sarankan untuk pasien tersebut konsultasikan ke dokter pada saat konsultasi apakah obat ini masih perlu diminum atau perlu ditunda. Seperti itu. Nah, yang kedua, em, apabila ternyata keputusannya adalah diminum, pada saat sahur usahakan tetap harus ada konsumsi air. Berdasarkan dari em, seperti apa instruksi atau anjuran dari PPPRKI atau Persatuan Kedokteran Kardiologi Indonesia itu menyarankan paling tidak di saat sahur kita mengkonsumsi air 1 sampai 2 gelas dulu
pada saat sahur. Jadi jangan sampai di saat sahur itu terlalu berlebih sampai 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas. Padahal pasien itu misalnya dianjurkan oleh dokter hanya boleh minum 1 kali 24 jam 4 gelas. Nah, otomatis dia mengatur. Jadi pada saat sahur mungkin 1 sampai 2 gelas dulu, nanti pada saat buka 1 sampai 2 gelas, mungkin bisa kita tambah sampai 5 gelas nanti pada saat menjelang habis tarawih mungkin bisa 1 gelas lagi. Usahakan minumnya seteguk 2 teguk, jadi jangan glek-glek-glek gitu ya dok. Jangan jadi habis 1 sampai 2 gelas langsung habis seperti itu. Karena dengan semakin kita mengkonsumsi lebih cepat air, itu akan membuat pasien itu akan sering kencing nantinya. Jadi akan lebih mudah beser. Disarankan untuk minum itu seteguk 2 teguk, tercukupi angka cairannya, namun tidak menimbulkan pasien itu sering kencing, apalagi dia masih mengkonsumsi diuretik. Nah, itu eh, tips untuk pasien-pasien yang mendapatkan diuretik atau furosemid, namun dibatasi untuk cairan perharinya, seperti itu. Dan disarankan konsumsi baik sahur maupun buka puasa pada saat itu adalah konsumsi minuman-minuman hangat, kadar gulanya tidak tinggi, ya. Jadi murni kalau bisa agak tawar atau kadar gulanya sangat rendah, itu akan membuat kerja tubuh kita tidak terlalu berat pada saat buka puasa ataupun sahur. Seperti itu, Dok. Oh, baik dok. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama dokter Putri dok. Cuman dok kalau pada pasien-pasien yang gagal jantung itu kan kalau minum 4 gelas sehari tambah diuretik, kalau misalkan dia kehausan gitu dok di tengah hari kan tiap tengah hari itu kan panas ya dok. Nah itu Mhm. eh, gimana dok? Dan juga cara minumnya dok. Kan kadang furosemid itu ada yang dibelikan 1 kali, 2 kali. Itu bagusnya pagi atau malam gitu dok. Ya, ini mungkin konteks pertanyaannya di luar Ramadan berarti nih, Dok, ya. Kalau siang hari minumnya ya. Berarti kan kondisi Di di luar Ramadan ya. baik dok. Oke, kalau kondisi di luar Ramadan, kalau untuk misalnya kan sebagian besar pasien-pasien yang kondisinya masih akut, itu biasanya memang anjuran kita sebagian besar dokter jantung menyarankan untuk konsumsi cairannya sekitar 4 gelas ukuran air mineral. Ya, jadi sekitar 800 sampai 1 liter itu maksimal 24 jam. Bagaimana caranya nih biar target itu tercapai, pasiennya nggak kehausan? Satu, Hmm. minumnya tadi seteguk 2 teguk. Seteguk 2 teguk Hmm. berhenti. Nanti ada haus lagi seteguk 2 teguk. Jadi jangan sampai ketika haus langsung glek 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 sampai 1 gelas. Itu akan nggak cukup pasti 24 jam. Satu itu. Dua, caranya lagi adalah hindari konsumsi kandungan-kandungan makanan yang mengandung garam tinggi atau asin yang terlampau, ekstrim. Karena garam, asin itu sifatnya menarik cairan. Otomatis pasien akan cenderung lebih haus. Keinginan untuk minumnya jadi lebih besar. Maka itu dihindari. Jadi kalau bisa usahakan konsumsi itu hindari yang makanan-makanan berpenyedap rasa, makanan yang kandungan garam tinggi seperti ikan asin, telur asin, atau yang makanan direndam dengan air garam ya. Kemudian tadi kandungan yang garamnya cukup tinggi itu dihindari. Untuk menghindari jangan sampai dalam 1 kali 24 jam itu kebutuhan cairannya melebihi karena pasiennya haus terus. Kebanyakan begitu. Haus karena konsumsi Indomie, konsumsi bakso dengan micinnya sangat Hmm. banyak. Sehingga itu akhirnya ada sensasi kepengen minum terus. Untuk mencukupi minum, akhirnya minumnya berlebih daripada anjuran kita tadi sekitar 800 sampai 1 liter. Nah, itu mungkin tipsnya itu, Dok. Yang bisa pasien-pasien Baik dok. penderita jantung kerjakan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Baik dokter. Ini juga pada para peserta ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh banget ya. Bisa nanti chat nanti biar saya bacakan. Nah dok, ini kan pada penderita jantung itu baik yang gagal jantung atau misalkan pada pasien yang jantung koroner. Itu kan ada konsumsi obat rutin. Nah, yang ditanyakan tuh dok, bolehkah dok pada pasien-pasien jantung itu berpuasa dok? Apa nggak berbahaya kah dok?
gitu dok. Oke, Silahkan ini dok. pertanyaan bagus sekali nih ya, Dokter Sibra. Kan hampir sebagian besar ketika Baik. pasien konsultasi ke kita pasti akan bertanya, dok, saya boleh puasa apa enggak? Pada prinsipnya kita dokter jantung untuk semua pasien kondisi kalau kondisi yang dirawat mungkin kita tidak sarankan ya dok ya, kondisi dirawat inap nih maksudnya. Tapi kalau pada pasien dengan kondisi rawat jalan di mana dia sudah konsumsi obat-obat oral saja, tidak ada obat suntik, kondisinya juga cenderung sudah lebih stabil, kita silahkan. Biasanya saya akan kasih instruksi silahkan Bapak atau Ibu berpuasa semampunya. Jadi ada kata-kata kuncinya semampunya. Definisi semampunya di sini adalah sesuai kemampuannya. Kalau kuat puasa sampai buka puasa, tapi kalau tidak kuat, tidak sanggup, lemes, pusing, sampai membuat kondisinya berbahaya untuk kesehatannya akibat puasanya, silahkan berbuka. Jadi jangan dipaksakan. Jadi puasa ini pada kondisi penderita jantung saya sarankan semampunya. Pasiennya mampu sampai buka puasa aman, oke silahkan terusin. Dengan catatan obatnya jangan lupa diminum. Nah, bagaimana cara minum obatnya? Jadi kalau misalnya dia minum obat pagi, biasanya pagi habis makan pagi. Nah, sekarang tinggal digeser aja. Berarti obatnya diminum habis sahur. Selesai makan sahur, sebelum waktu imsak, obatnya minum. Itu jadwal pagi. Jadwal siang dok, kan kita puasa nih, nggak mungkin minum obat siang. Nah, jadwal siang bisa digeser ke habis buka puasa. Oke. Nah, kalau ada jadwal malam, Dok, berarti habis buka puasa juga ditumpuk. Saya lebih sarankan kalau ada jadwal malam, diminumnya selesai sholat tarawih atau sebelum tidur. Nah, sehingga ada jeda, tidak banyak obat yang dikonsumsi dalam satu waktu. Ada juga pasien yang kadang-kadang nggak tanya ke dokter, akhirnya semua obat diminum atau dikonsumsi pada saat sahur. Nah, ketika puasanya lambungnya langsung sakit, nyeri, terlampau banyak obat yang dikonsumsi, terasa mual, akhirnya malah mengganggu puasanya. Jadi tipsnya itu adalah hanya menggeser waktu saja, obat pagi digeser habis eh, sahur, habis makan sahur, obat siang bisa digeser habis buka puasa, dan obat malam bisa dikonsumsi setelah tarawih atau sebelum tidur. Seperti itu, Dok. Jadi tetap tercapai obatnya tetap diminum, namun tidak mengganggu kondisi lambung apabila konsumsi obat terlalu banyak dalam waktu bersamaan. Seperti itu. Baik dok. Jadi kalau pada penderita sakit jantung itu masih boleh ya dok, tapi yang terkontrol ya Iya, kalau dok, maksudnya itu khawatir, dok ya. ragu, Yang monggo yang ditanyakan ke dokternya lagi. Kira-kira bisa puasa ah, apa enggak dengan kondisi kesehatannya saat iya. itu. Segala sesuatu yang kira-kira diragukan, tidak yakin oleh pasien, apalagi ada kekhawatiran, silahkan konsultasikan ke dokter. Tanyakan ke dokter, kita akan lebih nyaman ketika pasien itu bertanya, maka resiko tadi perburukan kondisi, apalagi sampai rawat inap, itu kita harapkan tidak terjadi. Ibadahnya husu, kesehatannya juga tetap terjaga. Seperti itu, Dok. Baik dokter. Nah dok, ini ada dok yang bertanya ya di room chat sambil-sambil ya dok. Ya, silakan, Jadi silakan. ini ada dari Pak Ahmad Rumambi. Salam, selamat pagi, izin bertanya dok. Nah ini yang pertanyaan pertama nih dok, kebetulan ada dua pertanyaan. Kita sebagai pekerja kantoran sudah jarang berolahraga, ditambah dengan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Nah, ini ada dok, tips apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kita dengan kondisi yang demikian. Kedua, nah ini eh, jika bukan pasien tidak jika bukan pasien tidak konsumsi obat juga namun dalam kondisi normal, kadang sering-sering kencing. Apakah itu termasuk penyakit jantung terlebih di pagi hari, Dok? Ini Hmm. ada dua pertanyaan, Dok. Silahkan mungkin jawab dulu, Dok, yang nomor pertama tadi. Sebagai pekerja kantoran nih, Dok, jarang olahraga, apalagi tambah bulan puasa, gimana tipsnya, Dok, untuk menjaga Iya. kesehatan jantung? Oke, terima kasih Bapak Ahmad Rumambi. Pertanyaannya menarik sekali ya. Kita akan coba jawab dulu pertanyaan pertama.
Jadi kalau kondisi pekerja kantoran, karena kondisi sudah sahur, mungkin ibadah malamnya juga cukup panjang sampai menimbulkan tidur agak kurang, olahraganya jadi jarang. Tipsnya supaya bisa tetap sehat, saya sarankan tetap olahraga. Tapi olahraganya mungkin tidak lagi di pagi hari, tapi mendekati jadwal buka puasa atau setelah buka puasa. Jadi di malam hari seperti itu, Dok. Misalnya kalau misalnya Bapak Rumambi atau peserta yang ada di webinar ini terbiasa treadmill, mungkin treadmillnya 30 menit sebelum buka puasa, silahkan treadmill. Karena ketika kondisi kita sudah 30 menit, kondisi lelah, siap-siap untuk buka puasa. Jadi tidak ada jeda yang terlampau lama antara waktu olahraga kita dengan waktu buka puasa atau jam buka puasa. Atau kalau mau lebih lama lagi mungkin durasinya bisa 1,5 jam, mau durasi 2 jam karena sudah terbiasa olahraga sepanjang durasi tersebut, rekomendasinya mungkin setelah buka puasa. Ya, jadi setelah buka puasa, mungkin setelah tarawih, silahkan dikerjakan untuk aktivitas olahraganya. Tipsnya adalah dihindari olahraga-olahraga dengan intensitas tinggi. Ya, seperti aerobik atau sifat-sifatnya yang membuat kondisi eh, detak jantung kita sangat cepat, resiko untuk dehidrasinya juga lebih besar, itu kita hindari. Jadi lebih ke intensitas rendah dengan durasi minimal 30 menit. Bisa dinaikkan bertahap sesuai dengan kemampuan sampai durasi 1,5 sampai 2 jam. Itu biasanya bertahap ditingkatkan. Jadi sarannya tetap olahraga ya Pak Ahmad Rumambi. Silahkan sebelum buka puasa, mungkin 30 menit sebelum buka puasa, atau kalau yang mau lebih panjang setelah buka puasa. Jadi setelah habis taraweh, boleh silahkan dilanjutkan untuk melakukan olahraga. Jadi harapannya bisa tetap bugar selama melaksanakan ibadah puasanya jadi lebih sehat, lebih fit, ibadahnya juga jadi lebih khusyuk. Seperti itu, Dokter Sibra. Untuk yang kedua, kita langsung ya, Dok ya, kita coba jawab ya. Boleh, Nah, Dok. jika bukan Boleh, pasien, Dok. tapi juga tidak mengkonsumsi obat, tapi sering pagi hari kencing, apakah terindikasi penyakit jantung? eh saya belum bisa katakan itu pasti penyakit jantung apa enggak. Sarannya tetap apabila ada keluhan-keluhan yang sifatnya dikhawatirkan ke arah sana, mungkin Pak Ahmad Rumawi disarankan untuk konsultasi ke dokter dulu biar diperiksa lebih detail ya keluhannya, kemudian mungkin perlu rekam jantung ya, pemeriksaan fisik oleh dokternya, apakah ini terindikasi ke arah jantung apa tidak. Namun apabila ternyata tidak terindikasi ke arah jantung, bisa jadi pada saat sahur biasanya cenderung kita akan meminum air lebih banyak untuk persiapan takut-takut nanti haus. Jadi biasanya minumnya glek-glek-glek, 3 gelas, 4 gelas langsung bersamaan pada saat sahur. Nah, ketika minumnya langsung glek-glek-glek, itu biasanya sistem pengeluaran kencing kita itu akan mudah untuk penuh atau buli kita, kandung kencing kita itu mudah penuh. Jadi sensasi untuk kencingnya jadi lebih sering. Makanya tadi saya sarankan apabila ingin beribadahnya tidak terganggu kencing, minumnya seteguk 2 teguk per 10 menit, dehidrasinya tidak terjadi, tapi juga tidak menimbulkan sering ke kamar mandi akibat mau kencing terus seperti itu. Itu akan lebih membantu ketimbang harus minum glek-glek-glek. Itu sensasi buli kita tuh akan lebih cepat keinginan untuk kencing. Akhirnya jadi per 30 menit tuh mau ke WC terus, mau ke WC terus, mau ke WC terus untuk buang air kecil. Mungkin itu sedikit tipsnya. Seperti itu, Dokter Sibra. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Ahmad Rumambi ya. Ini sekali lagi kepada para peserta. Ini jadi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan sambil juga boleh nanti kita eh, tanyakan ya. Dok, tanya juga dok. Ini kan pada bulan Ramadan ini kan apa namanya pada pada penderita jantung itu yang dia dia kalau memang kambuh-kambuhan gitu dok sesaknya jadi kan eh, atau nyerinya gitu nyeri dada yang kambuh-kambuhan cuman kambuh-kambuhan itu nggak nentu misalkan apa namanya mungkin pada malam hari pada siang hari itu
apakah termasuk pasien yang boleh berpuasa, Dok? Soalnya pada beberapa pasien tuh kadang saya nggak beraktivitas, kadang bisa sesak, kadang tidak, Dok. Pada penderita jantung tadi, Dok, pada penderita gagal jantung tadi, Dok. Nah, itu tuh tetap eh, boleh berpuasa atau memang tidak boleh sama sekali, Dok? Gitu. Ya, oke. Jadi em, pertanyaannya bagus ya. Pada kondisi yang tidak stabil di sini adalah kondisi cenderung tidak kuat, cenderung sesaknya cukup berat, meskipun dengan obat-obatan yang kita anggap sudah adekuat atau sudah optimal, ya sarannya mungkin tidak berpuasa. Kembali lagi, tapi kita ingatkan terus ke pasien bahwa silahkan berpuasa semampunya. Jadi kata kuncinya kembali lagi dok, semampunya. Definisi mampu adalah tadi bisa melakukan aktivitas puasa tapi tidak menimbulkan gangguan pada kesehatannya. Itu disebut dengan mampu. Apabila karena puasa dia jadi sering nyeri dada, dia jadi sering sesak nafas padahal sebelum puasa dia tidak seperti itu. Nah, mungkin ini berarti kondisinya tidak mampu. Maka boleh tidak berpuasa dulu, nanti mungkin harus bayar vidya atau diganti di lain waktu ketika kondisinya stabil. Namun apabila dia puasa, kondisinya tetap baik, stabil, tidak ada masalah, obat tetap terminum sesuai dengan anjurannya, yang pagi tadi seperti kita sampaikan sebelumnya setelah makan sahur, siang setelah habis buka puasa, malam mungkin setelah tarawih atau sebelum tidur, silahkan berpuasa. Jadi saya lebih anjurkan itu semua dikembalikan kepada pasien dengan kata kunci semampunya. Yang mampu, yang tahu mampu itu adalah pasiennya, ya. Jadi kita tidak pernah larang pasien itu untuk berpuasa. Kalau nggak mampu, apa definisi nggak mampu yang tadi saya sudah sebutkan? Yang tadinya tidak ada gejala kok setelah berpuasa bergejala nih, nah berarti nggak mampu, jangan dipaksakan. Seperti itu dok. Baik, dokter, penjelasannya bagus sekali ya. Nah, dok, eh, kita sambil sambil juga ya, dok. Dok, eh, pada penderita sakit jantung koroner ya, dok. Jadi pada penderita sakit jantung koroner itu kan pasien ada minum obat, salah satu obatnya mungkin pengencer darah, ya, dok. Iya. Mungkin ya, dok. Jadi pada obat pengencer darah itu kan eh, beresiko tuh pada pada lambung kayak gitu, dok. Apalagi saat kondisi berpuasa. Nah, pada pasien-pasien jantung koroner tuh obat pengencer darah tuh boleh tidak diminum kah, dok? Atau memang dosisnya dikurangi atau memang tetap harus diminum dengan pola-pola tertentu, dok? Gitu. Hmm. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Sering juga ditanyakan ini ya. Ya, jadi kalau pada pasien penyakit jantung koroner, apalagi pasien-pasien yang kondisinya habis serangan jantung atau habis riwayat pemasangan ring jantung dalam kurun waktu belum 1 tahun, atau bahkan sudah lebih dari 1 tahun, itu tetap pasti akan ada obat pengencer darah. Ya, dan itu wajib, tidak boleh tidak diminum. Nah, bagaimana nih kondisinya untuk supaya pasien-pasien ini kondisi Ramadannya tidak mengganggu lambung karena hampir memang sebagian orang-orang tertentu yang sensitif lambungnya ketika menggunakan obat pengencer darah itu biasanya ada sensasi nyeri lambung atau nyeri ulu hati. Sarannya adalah satu, dia harus atau wajib meminum obat pengencer darah itu setelah makan. Jadi tadi baik waktunya kalau pagi ya berarti setelah makan sahur, kalau siang, jadwalnya misalnya siang berarti setelah buka puasa. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi supaya tidak ada nyeri lambung berkepanjangan yang mengakibatkan terganggunya ibadah puasanya, silahkan konsumsi dulu sebelum makan sahur obat lambung yang sudah terbiasa dikonsumsi oleh pasien, baik bentuk serum ataupun bentuk tablet. Obat lambung dulu diminum, kemudian makan sahur, setelah makan sahur obat pengencer darahnya diminum. Nah, insya Allah itu dengan tips seperti itu, hampir sebagian pasien yang terbiasa terganggu lambungnya eh, pada saat Ramadan itu cukup
nyaman, tidak terganggu, ibadahnya juga nyaman, khusyuk gitu. Itu bisa dijadikan tips seperti itu. Tapi harus diminum, jangan sampai nggak diminum. Tapi mungkin harus dibantu minum obat lambung dulu sebelum makan sahurnya atau sebelum makan besar pada saat buka puasa. Seperti itu, dok. Baik dokter. Eh, jadi tetap boleh ya dok minum pengencer darah Boleh dan dengan wajib ya tadi dok ya. Jangan ini sampai wajib. ada Hmm, obat-obatan tertentu yang diputus sendiri oleh pasien. ya. Jadi jangan tanyakan ke dokternya, ke dokter Bapak Ibu sekalian. Ini obatnya saya harus konsumsi semua apa tidak, Dok? Kalau memang harus konsumsi semua, berarti jangan ada yang di skip. Jangan memutuskan obat itu diberhentikan atau di stop atas inisiatif sendiri, karena itu biasanya akan beresiko untuk pasien, bahkan bisa berakibat fatal. Nah, itu yang kita usahakan jangan sampai terjadi kepada pasien-pasien kita selama menjalankan ibadah Ramadan ini. Baik dokter. Dok, ini juga dok sambil bertanya juga. Tadi kan kalau tadi pada pasien yang sehat tuh dok olahraga menjaga jantung. Nah ini pada pasien yang jantung dok. Nah pada pasien penderita sakit jantung seperti gagal jantung atau jantung koroner, konsumsi obat rutin, dia terkendali saja. Nah olahraga itu boleh apa tidak dok pada bulan Ramadan? Nah kalau misalkan memang boleh, apa saja dok? Nah itu dok, silakan dok. Ya, ini pertanyaan yang bersama dengan Bapak Ahmad Rumambi tadi ya, Ya, pertanyaannya. Walaupun oh iya kasusnya di dok. Bapak Ahmad Rumambi kondisinya dia dengan kondisi Ya, sehat, tidak dalam kondisi sakit. Untuk eh, olahraga, kembali lagi satu tetap harus dikonsultasikan ke dokternya terlebih dahulu ya. Dokter jantung Bapak Ibu sekalian, tanyakan boleh olahraga apa tidak. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang pasiennya hanya boleh melakukan aktivitas sehari-hari tanpa melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini perlu dikonsultasikan. Yang tahu kondisi keadaan, kondisi penyakit Bapak Ibu itu adalah dokter Bapak Ibu sekalian. Misalnya penyakit jantung ya berarti dokter jantungnya. Silahkan tanyakan. Satu itu. Kedua, apabila dibolehkan untuk melakukan olahraga, sarannya olahraganya tadi eh, waktunya adalah kira-kira 30 menit menjelang buka puasa atau habis sholat tarawih. Jadi ada jeda dari habis makan, misalnya kan makannya sebelum tarawih sudah makan besar, itu ada jeda waktu antara 1 sampai 2 jam supaya perutnya sudah lumayan agak kosong baru melakukan olahraga malam hari. Untuk durasi yang mungkin lebih panjang ya, misalnya yang biasa terbiasa 1 jam treadmill atau 2 jam treadmill, silahkan dikerjakan setelah sholat tarawih. Jadi jangan langsung habis setelah buka puasa, karena pada saat habis buka puasa, apalagi habis makan besar, perut kita sangat penuh, terisi makanan, nanti ketika aktivitas olahraganya terganggu, malah nanti jadi mual, muntah, keluar makanannya semua. Jadi usahakan ada jeda 1,5 sampai 2 jam untuk supaya makanan itu sudah turun betul-betul, eh, tidak sampai membuat kita begah pada saat melakukan olahraga. Itu yang untuk waktu pengerjaan olahraganya. Yang ketiga, jenis olahraganya apa? Hindari olahraga dengan intensitas tinggi. Jadi yang biasanya mungkin olahraganya aerobik atau zumba ya atau yang sifatnya cukup intensitas tinggi itu dihindari. Jadi cari intensitas rendah. Seperti apa? Yoga, treadmill ringan ya dengan kecepatan ringan, incline-nya juga tidak terlalu ekstrim ya, durasinya disesuaikan. Tadi kalau menjelang buka puasa sarannya sebaiknya hanya 30 menit. Tidak lebih kecuali memang terbiasa menjalani puasa dan durasi latihannya 1 sampai 1,5 jam sebelum buka puasa silahkan kalau kuat. Tapi kalau belum terbiasa sebaiknya hanya 30 menit. Kalau mau lebih lama sebaiknya habis salat tarawih. Seperti itu mungkin dokter. baik dokter. Terima kasih atas jawaban-jawabannya sekali lagi kepada para peserta ya. Sekali lagi kita interaktif saja. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dok, ini ada juga dok ngechat saya sih tadi dok. Jadi dok, ini ada eh, seseorang gitu dok. Kalau misalkan pada habis puasa tuh nah dok, misalkan habis puasa tuh kan kenyang.
Habis itu langsung olahraga lari beresiko. Itu tuh sebenarnya beresiko nggak sih dok? Sakit jantung walaupun usianya tuh mungkin 25-30 kayak gitu dok. Atau memang tetap dianjurkan setengah sampai 2 jam tadi ya dok ketika perut sudah agak mulai kosong. Nah tapi kalau memang terkadang orang tuh mikir dok, oh saya nih habis makan besar nih, saya pengen nggak pengen makanan ini terserap gitu dok. Jadi langsung langsung lari gitu. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih dok? Kalau misalkan tidak boleh, apakah itu tuh sebenarnya beresiko kah dok? Resiko penyakit jantung ke depannya dok? Nggih. Ya, ya pertanyaannya bagus sekali. Ya baik saya coba jawab. Jadi untuk pasien atau siapapun itu ataupun orang dalam kondisi sehat, saya sarankan memang sebaiknya tidak langsung habis makan langsung berolahraga kan ada fase makanan itu betul-betul berada dalam satu kondisi tertumpuk di saluran cerna kita di lambung kita ya. Itu baru bisa kosong antara 1,5 sampai 2 jam. Jadi kalau itu dipaksakan latihan, takutnya malah begah resiko untuk mual muntah. Makanya ketika kita treadmill tuh biasanya sarannya jangan habis makan langsung. Ada 1,5 sampai 2 jam dulu jeda supaya makanan itu sudah betul-betul turun ke saluran cerna bagian bawah. Seperti itu. Kemudian, apakah ada indikasi kalau sudah makan besar langsung olahraga kemudian terindikasi untuk ke arah jantung? Saya sarankan kondisi seperti ini, baik usia muda, baik usia parubaya sampai usia tua, yang memang tidak memiliki riwayat penyakit jantung, namun bertanya-tanya atau mengkhawatirkan ada indikasi ke arah penyakit jantung, sarannya adalah melakukan medical check up. Ya, dengan kita melakukan medical check up, kadang-kadang itu medical check up itu akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang mungkin secara keluhan atau secara klinisnya tidak ada apa-apa, padahal secara data mungkin kalau kita medical check up di bagian jantung tuh ada treadmill, ada EKG, ada ekokardiografi atau USG jantung itu akan terjawab di sana. Ya, dan hampir sebagian besar saya bisa temukan medical check up itu abnormalitas dan pasiennya perlu kita periksa lebih lanjut setelah dari medical check up meskipun pasiennya tidak ada keluhan. Nah, itu mungkin akan membantu menghindari tadi seperti yang Dokter Sibra sampaikan, tiba-tiba habis makan olahraga besar langsung kolaps, meninggal mendadak. Karena selama ini mungkin tidak tahu riwayat apa yang penyakit yang ada meskipun itu tidak bergejala. Contoh seperti hipertensi, hampir sebagian besar hipertensi itu 80% tanpa gejala. Ya, tapi ketika ditensi tensinya Hmm. 200. Apakah itu bagus buat jantung kita? Jelas tidak. Itu harus diturunkan. Karena tidak bergejala itulah maka dia beresiko dan berbahaya. Kalau bergejala orang pasti akan langsung datang ke tempat kesehatan atau ke dokter, akan bisa cepat tertangani. Tidak bergejala akan lambat laun ter apa kondisinya begitu terus dengan tensi 200 tiba-tiba stroke. Nah, itu yang berbahaya. Lakukanlah medical check up berkala untuk bisa mengantisipasi kondisi keadaan atau kesehatan Bapak Ibu sekalian, apakah ada problem apa tidak. Kalau ada problem, segera diatasi. Kalau tidak ada masalah, ya Alhamdulillah. Nanti berkala lagi setiap 6 bulan itu biasanya maksimal 1 tahun 1 tahun sekali melakukan medical check up. Dokter Sibra. Baik dokter, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya dok. Jadi kepada para peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan, cuman apa ada beberapa sih dok yang via chat PM kan tuh kayak gitu dok. Ada yang bertanya langsung. Nah ini sebenarnya pertanyaannya ini anu bang dok kayak agak agak sensitif gitu. Tapi apa boleh Oh, ditanyakan dok? silahkan ditanyakan kalau itu dirasa akan memberikan manfaat untuk Oh, iya. pasien-pasien kita sama masyarakat, yang kenapa tidak ya? Oh, iya. Jadi sebelumnya ulun mohon maaf dok, ini ada pertanyaan juga dok dari eh yang ngechat ulun. Mungkin beberapa Hmm. orang ini malu gitu dok ngechat secara langsung, jadi ke ulun Mhm. gitu. Jadi pertanyaannya ini dok dari hamba Allah gitu katanya. Jadi
eh, apakah pasien itu apakah eh, ketika suami istri itu ketika melakukan hubungan itu apakah eh, berbahaya dok pada sakit jantung jika jika terlalu lama gitu dok. Soalnya kan Hmm. mungkin pada beberapa orang itu berdebar gitu dok bahkan sampai berkeringat. Cuman tidak sakit. Nah itu dok apakah berbahaya gitu. Sebelumnya ulun mohon maaf dok lah bertanya ini Ya, mudah eh, bisa dijawabnya dok. ya, bagus juga pertanyaannya karena beberapa pasien juga ada yang menanyakan hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau kondisinya memang pasien ini adalah pasien sehat ya, pasien sehat maksudnya dia tidak punya ada riwayat penyakit jantung, tidak memiliki keluhan penyakit jantung, ya, apakah ini boleh apa tidak? Sekali lagi saya sarankan medical check up. Minimal untuk medical check up jantung itu kita lakukan namanya treadmill test. Treadmill test itu adalah uji latih jantung. Uji latih jantung itu adalah menilai kapasitas fungsional jantung dan paru kita. Akhirnya nanti pada kesimpulannya akan didapatkan hasil yang normal, apakah ada problem. Nah, apabila hasilnya normal, itu nanti kita akan sesuaikan dengan yang kita sebut dengan kapasitas fungsionalnya itu, kemudian kapasitas aerobiknya. Nah, nanti akan ketemu tuh kesimpulan hasilnya apa. Itu nanti kalau kita konversikan ke dalam tabel, itu nanti akan kelihatan dia bisa melakukan aktivitas olahraga apa yang direkomendasikan, ya. Apakah boleh bersepeda? Kalau bersepeda kecepatannya maksimal berapa? Durasi latihannya berapa? Bolehkah melakukan aktivitas olahraga yang sifatnya kompetitif, misalnya kayak bola, sepak bola ya, atau bulu tangkis yang sifatnya kompetitif itu akan terjawab semua dari hasil treadmill. Nah, untuk kondisi hubungan seksual itu biasanya membutuhkan eh, minimal match-nya ya. Match-nya itu sekitar 7 match. Jadi nanti dari hasil treadmill itu akan ketahuan ini nanti hasilnya mencapai 7 match apa enggak. Kalau di bawah 7 match kita sarankan tidak. Kalaupun iya, dia sebagai yang pasif, tidak yang aktif. Seperti itu, Dok. Nah, namun apabila dia sudah mencapai 7 met ke atas, monggo silahkan. Ya, aktif atau pasif is oke, nggak masalah. Tapi ketika dia di bawah 7 met, maka dia harus sebagai kondisi yang pasif, bukan yang aktif. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi saran saya, bagaimana kita bisa memberikan kesimpulan yang tepat berdasarkan kondisi pasien itu atau individu tersebut, lakukanlah medical check up treadmill, itu akan menjawab semua pertanyaan, baik tadi jenis latihannya, kapasitas fungsionalnya, boleh olahraga apa, tadi aktivitas seksualnya yang seperti apa, itu akan terjawab semua. Pentingnya treadmill tuh sebenarnya di situ. Kebanyakan orang merasa, oh saya muda, usia saya usia 30 tahun, berarti saya boleh dong aktivitas olahraga apa saja, durasi berapa saja, intensitas berapa saja. Nah, itu yang keliru tuh, ya. Usia muda bukan berarti Anda bugar dan bisa melakukan aktivitas apapun. Lakukanlah medical check up, maka akan ketahuan nanti Anda bisa kapasitas fungsional jantung Anda, aerobik Anda seperti apa, kemudian indikasi latihan dan kecepatan maksimalnya berapa untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi tadi habis olahraga langsung kolaps. Seperti itu, Dok. Baik dokter. Terima kasih nih atas jawaban-jawabannya. Jadi tetap ya dok dilakukan medical check up untuk Ya. mengecek kesehatan. Mungkin nanti bisa medical check up ketika rumah sakit berdiri atau sudah jalan. Iya, Bisa di bisa rumah sakit dilakukan di amanah Amanah Medical Center. Ketika nanti sudah center. buka, Iya. lakukan medical check up. Insya Allah nanti kita dari dokter-dokter jantung akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan tadi resep latihan yang tepat, bikin sehat tapi tidak beresiko untuk individu tersebut. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Nah ini dok ada lagi dok pertanyaan cuman via meeting chat, jadi bisa melihat juga dok. Jadi pertanyaan oleh Supiani Eskap. Jadi Assalamualaikum dokter, Waalaikumsalam saya mau warahmatullahi bertanya bagaimana cara mengetahui apakah memiliki jantung koroner.
penyakit jantung koroner atau gejala yang bisa saya waspadai. Nah, soalnya dok, pada beberapa orang tuh kadang overthinking bisa juga dok. Kadang, oh saya nyari ini, usianya kadang udah, nah, oh saya habis ini, saya nyari sesak kayak gitu dok. Nah, jadi apa apa saja dok? Bagaimana cara mengetahuinya dok? Nih, silakan dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak Supiani Eskep ya. Bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Jadi memang antisipasi atau mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Masalahnya kadang sudah terjadi baru diobati ya dok ya. Nah, kalau bisa kita cegah, kenapa harus nunggu terjadi dulu? Iya, betul. Caranya adalah untuk mengetahui jelas dilakukan pemeriksaan ya. Biasanya akan dilakukan yang ideal itu tetap tadi kembali lagi dok medical check up. Jadi medical check up, untuk medical check up jantung itu biasanya ada medical check up dalam bentuk EKG atau elektrokardiogram. Itu adalah pemeriksaan rekam jantung yang dilakukan pada saat istirahat. Tapi ini tidak mewakili hasil yang sebenarnya. Jadi ketika seseorang dengan hasil EKG itu normal, apakah dia pasti normal? Belum tentu. Karena EKG itu dikerjakan pada saat istirahat, pasiennya tidur, kemudian kita rekam jantung, hasilnya bagus. Kita tidak tahu ketika dia latihan apakah masih begitu rekaman jantungnya. Maka yang direkomendasikan berikutnya adalah dilakukan treadmill. Nah, dari treadmill itu kita akan tahu berapa tadi dia bisa latihannya. Ketika dia latihan itu ada nggak perubahan rekaman jantung yang indikasinya mengarah ke kecurigaan penyumbatan pembuluh darah jantung ya, atau yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Itu nanti akan terlihat dari hasil treadmill. Atau ada sensasi nyeri dada selama durasi latihan itu. Diikuti dengan perubahan rekaman jantung yang sugestif curiga ke arah eh, penyumbatan pembuluh darah jantung. Itu sebaiknya dikonsultasikan untuk medical check up. Seperti itu. Kembali lagi kita nggak bisa katakan orang yang tidak bergejala pasti baik-baik saja. Lakukanlah medical check up, maka Anda akan tahu performa kesehatan Anda. Kemudian tadi boleh melakukan aktivitas olahraga seperti apa supaya kita bisa tadi sesuai dengan eh, logo kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu jawaban dari saya, Dokter Sibra. Tadi Bapak di Supiani pertanyaan tadi itu ya. juga ada dok. Jadi ya, gejala. Bapak Sofian itu dok ada juga dok tadi di bawahnya. Jadi apakah ada tanda dok sebelum dicek Hmm. medical check up mungkin orang terus apa yang bisa saya waspadai gitu dok? Hmm. Ya kalau untuk penyakit jantung koroner ya hampir 80% ke atas itu biasanya sensasi nyeri dada. Ya, nyeri Hmm. dada biasanya lebih spesifiknya itu adalah nyeri dada di bagian tengah dada atau seluruh dada atau di bagian dada sebelah kiri. Itu sugestif, curiga kuat ada problem apa penyumbatan pembuluh darah jantung. Tapi apakah nyeri dada selalu penyakit jantung koroner? Ya belum tentu. Itu makanya ketika sudah ada sensasi nyeri dada yang dirasakan mengkhawatirkan, silahkan periksakan. Nanti biasa kita akan rekam jantung. Kalau dari hasil rekam jantung ternyata hasilnya bagus, tapi kita tetap curiga berdasarkan faktor resiko, saya kita juga akan tanya dok faktor resikonya. Misalnya apa nih, laki-laki usianya usia berapa? Kalau laki-laki usia berapapun itu beresiko terhadap penyakit jantung koroner. Biasanya usia di atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun itu sudah beresiko. Risiko yang lain misalnya apa? Ada hipertensi lama, tidak terobati dengan baik, ada gula mungkin, sudah diperiksa gula darah, ternyata gula darahnya tinggi, ya, kemudian ada kolesterol atau kadar komponen kolesterol yang tinggi, merokok mungkin pada laki-laki atau zaman sekarang itu kita sering taunya nge-vape gitu ya dok ya. Nah, itu juga beresiko. Betul. Ketika didapatkan nyeri dada, namun ada beberapa faktor resiko yang dialami oleh individu atau pasien tersebut, biasanya kita akan screening lebih dalam. Bisa dengan CT scan koroner atau bisa dengan treadmill. Namun treadmill sekarang berdasarkan dari panduan kedokteran jantung Indonesia itu hasilnya tidak cukup spesifik untuk curiga jantung. Kadang-kadang malah hasilnya normal agak bikin kabur. Maka rekomendasinya adalah biasanya disarankan untuk CT scan koroner. Seperti itu.
Nah, itu pentingnya mengetahui faktor resiko. Jadi penting juga bahwa Bapak Ibu sekalian tuh bisa rutin mengukur tekanan darahnya, biasanya berapa, jangan nunggu ada keluhan baru tensi. Kalau lagi sehat nggak apa-apa tensi aja, nih tensi saya biasa berapa nih. Apalagi kalau punya riwayat keluarga sedarah, entah ayah, entah ibu, atau saudara kandung dengan riwayat hipertensi. Berarti turunannya atau saudara kandungnya itu beresiko. Apakah Anda masih kondisi tensi normal atau sudah hipertensi, nah itu silahkan dicek rutin. Tidak ada yang bisa mendiagnosa seseorang itu hipertensi atau tidak selain di tensi. Nggak bisa pakai keluhan. 80% hipertensi itu Hmm. tanpa gejala. Jadi tensi, kemudian tadi medical check up laboratorium, cek gula, cek kolesterol. Oke, apa ada problem nih? Oh, ternyata tinggi. Ya udah diobatin karena itu kalau tidak diobatin akan jadi lingkaran setan buat jantung. Berkomplikasi buat jantung. Komplikasinya apa? Ya tadi bisa resiko bengkak jantung, penyakit jantung koroner, kemudian resiko untuk stroke ya, resiko gagal jantung kongestif, resiko gagal ginjal itu bermuasal dari faktor resiko yang tidak ditangani dengan baik. Apakah menunggu sampai ke sana dulu baru diobati? Ya jangan. Selama kita bisa prepare untuk mencegah, kenapa tidak? Seperti itu, Dok. Mungkin itu bisa membantu ya, Pak Baik, Yani baik. ya. Ya, Jawaban baik. dari saya semoga bisa Jadi, bermanfaat dan bisa membuka wawasan yang tadinya mungkin belum tahu, bisa terbuka wawasan untuk tahu dan bisa ya tadinya tadi nggak pernah medical check up, mungkin sekarang udah terpikir, oh berarti saya harus medical check up paling nggak 1 tahun sekali. Untuk tahu bagaimana nih tubuh kita. Jangan nunggu ada keluhan dulu. Gitu dok. Ya. baik. Dok, terima kasih penjelasannya detail, Dok. Bagus Mhm. sekali, jelas juga. Eh, ini mau satu pertanyaan lagi ke Dok? Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Mungkin Boleh terakhir. silakan. Aha. Boleh ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita close. Jadi ini pertanyaan dari Enung. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, saya ini mengalami cedera kaki sekarang lagi perawatan. Selama perawatan saya tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Sementara penyakit jantung saya butuh aktivitas olahraga. Solusinya gimana ya dok? Mhm. Mungkin ini diperjelas juga dok, apa sakit jantungnya ini apakah eh, jantung bengkak atau jantung koroner gitu pada Mhm. Enung. Eh, ah, Gimana dok? Mohon tanggapannya dok. Ini Iya, teman-teman ya, oke. pertanyaan terakhir ya. Oke, untuk Bu Enung, terima kasih pertanyaannya bagus ya Bu ya. Untuk kondisi Ibu ya, jadi saat ini Ibu Enung ini lagi cedera kaki yang membutuhkan untuk bed rest, tapi kalau dia punya kondisi penyakit jantung yang butuh aktivitas olahraga. Ya, sekarang kan kondisinya yang lebih membahayakan buat Ibu ini adalah kondisi kakinya. Ya, cedera kaki di mana diharapkan tidak melakukan aktivitas dulu supaya eh, proses recovery atau proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Nggak masalah, Bu. Istirahat saja dulu sampai kondisi yang dianggap stabil dengan catatan tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat kaki Ibu. Kapan mulai bisa beraktivitas lagi? Satu. Kedua, kalaupun mau melakukan aktivitas olahraga ringan, lakukan aktivitas olahraga yang sifatnya tidak menggunakan kaki. Misalnya apa yang intensitasnya rendah? Yoga, silahkan. Yoga tuh hampir sebagian besar posisi duduk atau posisi berdiri, namun tidak melakukan aktivitas maju mundur atau aktivitas jalan terlampau jauh. Itu silahkan bisa dilakukan atau bisa dengan meditasi atau bisa dengan angkat beban ringan menggunakan tangan saja. Jadi aktivitas sambil duduk, kakinya tidak dilakukan aktivitas apapun, tapi mungkin tetap bisa olahraga, misalnya angkat beban tertentu, hal itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi peregangan-peregangan sifatnya itu lebih aman untuk pasien-pasien dengan gangguan cedera kaki. Jadi kalau mau olahraga, usahakan cari anggota tubuh kita yang masih bisa melakukan olahraga tanpa harus membebani kondisi kakinya tadi yang memang harus butuh istirahat. Seperti itu. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya jelas sekali ya kepada Ibu Enung tadi. eh, Semoga cederanya cepat sembuh juga. Jadi, Amin. Ya. ya. Jadi para peserta ya, kalau diharapkan
isi. Kalau memang belum diisi, mohon diisi. Eh, Terus ini jangan lupa nanti Senin lagi ada materi dari Amanah. Kita akan melakukan webinar lagi di hari Senin ya. Jangan lupa untuk gabung kembali di acara kita nanti di hari Senin. Terus eh, kepada para peserta nih kita mau foto dulu. Kalau mau foto-foto dulu ya, Dok, izin Dok. Ya, Jadi silakan. kepada teman-teman, kalau memang lagi videonya dimatikan, mohon untuk dibuka dulu ya. Kita melakukan sesi foto dulu nih. Oke, kepada teman-teman, mohon ya. Oke, oke kita foto dulu ya. Baik, mungkin satu, dua, tiga. Oke. Lagi teman-teman. Baik, kepada Dokter Putri, terima kasih atas materinya, sangat luar biasa sekali. Nanti bisa Dok, kami hubungi kembali mungkin untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang jantung, tentang kesehatan jantung, tentang penyakit jantung. Nanti mungkin dengan konsep yang berbeda mungkin nanti dari panitia ya. Itu Insya saja. Allah. Insya Allah. Eh, Kepada Dokter Putri sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Terima eh, kasih kepada Dokter Sibra, atas kepada ini dok. Medical Center. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan tips juga untuk masyarakat kita, terutama pasien-pasien dengan penderita jantung. Baik, dokter. Eh, Terima kasih. Saya juga selaku host Dr. Muhammad Sibra Malisi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah dari kami juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen lah teman-teman semua. Makasih Dokter Sibra, tim, dan Baik Amanah Medical Center. dokter. Terima kasih. Saya izin Baik, leave ya. baik dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.